Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda Fas, Ibu Fairuz, Selamat Mas Tommy, pagi dan selamat pagi untuk teman-teman guru di seluruh Indonesia yang hadir dalam webinar ini, baik secara melalui aplikasi Zoom maupun YouTube. Baik, begini, situasi ini kan sebetulnya adalah situasi yang sangat tidak kita harapkan dan sangat tidak kita inginkan. Kemudian karena situasi pandemi ini, proses pembelajaran semuanya berubah. Dari yang tatap muka langsung yang setiap hari kita bisa keep in touch sama anak-anak, maksudnya ketemu langsung, kalau misalnya ada apa-apa juga langsung anak-anak itu bisa bercerita, bisa ini. Nah, kita saat ini dihadapkan dengan pembelajaran jarak jauh atau dibatasi dengan melalui aplikasi-aplikasi pembelajaran yang kita desain. Jadi memang pada awalnya kami memahami bahwa banyak kendala yang terjadi di awal-awal. Betul tadi yang dikatakan oleh Bunda Fas, stres itu tidak hanya terjadi di orang tua tapi di guru dan anak. Dari posisi kami, bagaimana pembelajaran ini untuk kompetensi yang diharapkan itu sampai ke anak-anak. Tentunya dengan skema yang tidak memberatkan, karena kami yakin dengan anak-anak diisolasi, gurunya diisolasi, orang tuanya diisolasi, tidak bisa kemana-mana, itu tentunya sudah sangat berpengaruh besar terhadap psikis kita semua. Ditambah lagi dengan beban belajar yang luar biasa seperti biasanya. Tentunya ada strategi-strategi yang kami ambil untuk misalnya pada pembelajaran biasa kita itu biasanya sampai jam 1:30 atau jam 1:30 untuk kelas 1 sampai kelas 3. Karena kami kan full day school, jadi untuk daring ini kami batasi sampai jam 12. Tentunya dengan banyak pilihan aplikasi pembelajaran, platform-platform digital seperti seperti WhatsApp, Telegram, atau nanti untuk ajaran baru, insya Allah kami mengembangkan melalui YouTube ini, karena anak-anak kan sangat mudah mengakses YouTube untuk penyampaian materi. Karena kami sebagai guru-guru di sekolah menyadari bahwa yang paling awal kolaborasi baik yang harus kita bangun adalah kami sebagai pengajar harus menyadari bahwa kami tidak sedang memindahkan beban mengajar. Jadi ada yang memang udah kerjakan tugas halaman sekian sampai sekian tanpa harus ada penjelasan materi atau diterangkan gitu. Langsung nanti bebannya dipindahkan ke orang tua. Tidak begitu, karena kami menyadari bahwa orang tua di rumah pun banyak orang tua yang tidak memiliki background mengajar secara akademis, karena tidak semua lulusan guru toh. Ada yang dari berbagai latar belakang. Jadi tentunya kita harus menyiapkan strategi-strategi yang memang tidak membebani orang tua. Jadi fungsi orang tua di rumah adalah menemani anak-anak. Ya tadi betul yang disampaikan oleh Bunda Fas, bahwa orang tua itu di rumah menggantikan peran guru itu sebagai mendampingi anak-anak untuk tetap membentuk karakter yang tadi tidak perlu jangan sampai ketika kita berikan ketika ujian di rumah tetap mengawasi dan menjaga karakter anak-anak itu, karena kita kan tidak bisa guru secara langsung untuk menjaga karakter itu tetap ada. Kemudian untuk tugas, memang beban tugas itu kami tidak terlalu banyak. Yang penting kompetensi yang harus dicapai itu sampai. Bahkan ada dalam seminggu sekali atau 2 kali kami menugaskan anak-anak itu dengan hal-hal yang sederhana. Misalnya kita dalam bab itu tentang kerukunan. Nanti kerukunan itu bisa dibentuk dengan tugas-tugasnya. Kita berikan tugas-tugas di rumah seperti menjaga bermain dengan adik, menjaga membantu orang tua dan sebagainya. Tentunya penilaiannya bagaimana, kita dokumentasikan betul menggunakan foto. Dan sehari-hari untuk pelajarannya kami tetap jadwalkan. Jadi misalnya dari pagi diawali kami, karena kami sekolahnya Islam terpadu, pagi itu kami sudah menyapa anak-anak di Telegram untuk memberitahu hari ini apa yang akan kita kerjakan. Misalnya pagi itu kita duha dulu,
setelah duha kita tadarus, setelah tadarus nanti akan kita kasih jeda sebentar anak-anak untuk olahraga ringan karena COVID ini kan memang itu sudah dianjurkan oleh dinas untuk ada olahraga pagi. Setelah itu anak-anak belajar untuk, karena kami SD, kami tematik dulu dari setengah 9 sampai jam 10, kemudian istirahat, kemudian pelajaran-pelajaran lokal. Dan untuk tugas, karena ada beberapa memang walaupun work from home, orang tua ada yang memang berangkat ke kantor, itu bagaimana? Dan anak-anak tidak diberi gadget, itu bagaimana? Kami berikan kelonggaran waktu. Misalnya ketika ayah dan bundanya sudah pulang, dan itu kami terima jam berapapun dikumpulkan. Itu yang penting, rasa belajar itu tetap ada, tetap di rumah tapi tetap belajar. Tidak yang aku libur panjang. Memang semua asumsi anak-anak se-Indonesia kan berkata kita ini sedang libur panjang. Kami tetap menghadirkan rasa belajar tapi yang fun di rumah dengan beban tugas tidak terlalu banyak. Bagaimana kami apakah di awal-awal ini komunikasinya terjalin dengan sangat lancar? Tentu tidak. Banyak hambatan. Ya tadi, proses yang paling berpengaruh adalah stres di awal itu. Maka kami membuka kepada orang tua di sekolah kami untuk kita buka online WA itu 24 jam gitu. Jam berapapun malam orang tua bisa, "Miss, ini bagaimana? Kami akan terbuka untuk dan kadang kalau orang tua, "Miss, saya tidak bisa, misalnya anak saya harus Zoom setiap hari karena saya tetap harus mengawasi dan sebagainya." Kami ambil siasat mungkin di kelasnya Abang Fas itu kita setiap Sabtu ya Bunda, karena orang tuanya banyak yang bisa menemani dan pengen memang karena memang anak-anak harus jumpa dengan teman-temannya karena rindu dan sebagainya. Itu yang kami lakukan adalah komunikasi memang tidak boleh putus, harus harmonis. Selain itu orang tua selama komunikasi ini tidak mesti nanya tugasnya apa, tapi bisa anak-anak itu bertanya, orang tua itu bertanya tentang bagaimana sih gaya putra-putri kami di sekolah belajar, apakah auditory ataukah ataukah visual atau audio visual. Nah, itu yang kami sampaikan untuk supaya orang tua bisa menyiasati anak-anak, dan kami tegaskan untuk tidak memaksa anak-anak, tapi kita ajak bersama untuk tugas ini selesai. Begitu. Terima kasih Bu Rizky. Bu, tapi komunikasi via WA terkadang kan memang juga terbatas. Tapi kadang suka kan komunikasi misalkan orang tua itu keseringan ibu komunikasi dengan orang tua atau ke orang tua yang sering komunikasi ke ibu? Kami dua arah, Mas Wami. Jadi memang kami selalu di awal tuh untuk tugas-tugas selalu kami berikan. Kemudian kalau ada kesulitan, ada orang tua yang mungkin langsung karena kami punya WA grup orang tua, jadi itu tugas-tugas dan sebagainya di sana. Nanti bisa orang tua bertanya di sana, atau ada yang mungkin orang tua saya tidak nyaman kalau di grup, mungkin karena ada pembicaraan yang privacy ya terkait perkembangan anak, itu kan tidak bisa dibahas di grup. Orang tua bisa WA pribadi gitu. Tentunya kami tidak prinsipnya kami tidak memaksakan ketika si anak ini tidak bisa menggunakan ini, kami cari alternatif lain bagaimana gitu. Iya. Ya, memang kalau mungkin di sekolah lab school Kaizen ini kan mungkin kondisi orang tua itu insya Allah merata lah ya, baik dari segi ekonomi, pengetahuan, mungkin mereka yang update, yang ibaratnya kekinian lah orang tua-tuanya. Jadi nggak begitu sulit untuk melakukan komunikasi ya Bapak dan Ibu. Memang kadang juga yang bermasalah kan Mbak Fairuz dan Bu Rizky ini kan kita yang kondisi geografis Indonesia nih yang di jauh, yang ada di daerah terpencil, daerah yang terluar, itu yang menjadi masalah komunikasi orang tua dengan guru. Tapi insya Allah kalau misalkan yang memang di sekolahnya Bang Paas ini mungkin mudah-mudahan dia komunikasinya terjalin dengan baik ya. Baik, Bu, bagaimana merancang misalkan pendidikan jarak jauh nih Bu, yang waktu kemarin kan kelas 2 itu Bu.
mereka itu kan dari awal misalkan pengertiannya misalkan kan tadi kan memang melalui WA segala macam kan tugas-tugas saja. Apakah misalkan merancang PJJ itu misalkan model yang tematik misalkan kan misalkan itu dengan apa ya histori apa nih untuk mencapai KIKD-nya itu kan memang udah disiapkan. Nah, maksud saya bagaimana orang tua itu bisa maksudnya bisa koheren terhadap dengan itu loh Bu, dengan tujuan pembelajaran yang kita ingin capai gitu. Ya. Itu bisa disampaikan nggak sih sebenarnya kalau misalkan gitu Bu? Iya, itu bisa disampaikan tentunya dengan bahasa yang tidak plek-ketiplek seperti KD-nya kita sampaikan, Mama hari ini siswa mampu gitu enggak, tapi kita hanya goal intinya, misalnya Mama hari ini anak-anak akan belajar temanya tentang kerukunan. Nanti penjelasannya akan kami sampaikan misalnya di Telegram. Ya. Dan anak-anak menyimak video kan banyak sekali sebenarnya video-video pembelajaran yang disediakan di banyak sekali di Google atau di YouTube itu sudah banyak tutorial tentang pembelajaran. Nah, itu untuk yang ajaran kemarin itu kami begitu. Jadi anak-anak menyimak apa yang kami jelaskan melalui Telegram, kemudian ada video-video yang kami sampaikan. Makanya untuk ajaran yang akan datang ini, Mas Romi mohon izin juga Bunda, insya Allah nanti kami sedang mendesain YouTube channel sekolah kami, SD Lab School Kaizen. Nggak boleh, Bu. Iya. Untuk supaya Bapak Ibu gurunya nanti ini mohon izin ini akan jadi artis YouTube ini untuk menyampaikan materi-materi yang akan kami sampaikan tentunya dengan menghadirkan ruang kelas. Nanti kami syutingnya di kelas dan mungkin nanti insya Allah ini penting juga Mas Romi, kami akan mengembangkan insya Allah ini kalau biasanya kita parenting mengundang orang tua, ini mungkin nanti ya seperti ini di live streaming mungkin di YouTube, karena itu bentuk support dari pembelajaran jarak jauh ini untuk memberikan parenting terkait dengan kiat-kiat pembelajaran jarak jauh, tentunya nanti dengan narasumber yang disediakan dari sekolah. Itu mungkin bentuk kolaborasi antara sekolah dan dan orang tua begitu. Ya, terus Bu, nggak apa-apa Bu kalau misalkan memang kita kan juga ini kan di 1.000 peserta ini kan memang dari seluruh Indonesia ya Bu. Ya. Apa sih misalkan yang memang dari sekolah di Lab School Kaizen ini yang diterapkan, mungkin kan kalau misalkan Ibu ada bahan tayangan atau materi nggak apa-apa, silakan, nggak ada masalah Bu. Kita sama-sama semuanya mungkin kita kan belajar terhadap masa pandemi ini peradaban baru, kita juga harus menghadapinya juga memang harus ini kita meraba-raba ini gitu kan, yang efektif seperti apa gitu. Nggak apa-apa Bu kalau ada buat best practice teman-teman peserta. Baik, nanti mungkin kan sekarang masih didesain ya Mas Romi, itu rencana kami insya Allah nanti kami di launchingnya di hari Jumat mungkin. Itu kami share ke orang tua dulu, mungkin insya Allah akan kami buka tidak kami private sih sebetulnya, akan kami buka umum. Mudah-mudahan juga bisa menjadi bahan untuk teman-teman yang lain, untuk sekolah-sekolah yang lain. Kami juga amat sangat senang jika itu bermanfaat, karena kan itu yang paling pentingnya adalah nilai manfaatnya itu, Mas Tom. Ya mungkin nanti teman-teman guru yang ada di sini bisa nanti kami melalui kami share SD Lab School Kaizen. Ya, terima kasih Bu Lucy.